Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali dipertemukan dalam suasana Ramadan 1447 Hijriah yang insya Allah penuh berkah. Semoga puasa hari ini kita lancar sampai waktu berbuka puasa ya. Sahabat Bawaslu, selamat datang di Ngabuburit Pengawasan Bawaslu edisi Bedah Buku. Sambil menunggu azan maghrib, kita isi waktu dengan obrolan yang ringan tapi berbobot. Ngobrolin demokrasi, pengawasan, dan ide-ide dasar atau segar dari para pengawas pemilu. Hari ini kita akan membedah buku berjudul Wasit Demokrasi dengan tema Membangun Kepercayaan Publik ala Pengawas Pemilu. Sahabat Bawaslu, kalau kita bicara demokrasi, salah satu esensinya adalah cek dan cross check. Ada kontrol, ada pengawasan, kemudian ada yang saling mengingatkan. Kenapa itu penting sih? Karena tanpa kontrol bisa tumbuh kesewenang-wenangan dan dari situlah bibit otoritarianisme bisa muncul. Bawaslu lahir dari semangat itu, semangat untuk menjaga agar demokrasi tetap sehat, memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan juga fair. Buku Wasit Demokrasi ini adalah kompilasi ide dan pengalaman dari para pengawas pemilu se-Jawa Tengah. Menariknya, buku ini lahir dari proses panjang. Ada 299 artikel yang masuk dari kabupaten atau kota. Kemudian buku ini ditulis bukan oleh para akademisi, tetapi oleh para praktisi. Beliau adalah orang-orang yang benar-benar terjun langsung di lapangan. Isinya juga bukan hanya refleksi, tetapi juga rekomendasi untuk masa depan pengawasan pemilu itu sendiri. Selain itu, keberadaan buku Wasit Demokrasi ini digambarkan posisinya mirip wasit ya. Tidak ikut bertanding, tapi menentukan apakah pertandingan itu berjalan adil atau tidak. Dan sahabat Bawaslu, kabar baiknya buku ini bisa diakses gratis dalam bentuk e-book di website dan media sosial Bawaslu Kabupaten Kebumen maupun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Baik sahabat Bawaslu, sekarang kita masuk ke salah satu tulisan yang menurut saya sangat relevan dengan kondisi demokrasi hari ini. Judulnya sederhana sih, tapi dalam banget. Membangun Kepercayaan Publik ala Pengawas Pemilu, yang ditulis oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Kebumen, Kordif SDMOD, Bapak Nurul Ikhwan. Selamat sore Bapak Nurul Ikhwan. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau gitu puasanya udah pengen mokel atau masih lanjut ini Pak? Lanjut dong. Lanjut dong. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah hadir nggih. Semoga nanti kita diskusinya bisa lancar untuk kedepannya. Siap. Kemudian mungkin langsung saja nggih Pak dari awal untuk pertama-tama kalau kita lihat di buku Wasit Demokrasi ini di judul panjenengan, kalau misal kita lihat dari temanya untuk khususnya membangun kepercayaan publik ala pengawas pemilu sendiri itu menurut Pak Ikhwan sendiri apa sih sebenarnya yang menarik jadi judul panjenengan tersebut Pak? Iya, terima kasih Mbak Eli atas obrolan sore ini menuju kita berbuka puasa. Alhamdulillah, sebelumnya saya ingin menyapa juga kepada segenap rekan-rekan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Terima kasih kesempatan sore ini kita akan membedah satu tulisan yang berada di dalam buku Wasit Demokrasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi. Maka saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi yang sudah menjadi motor utama untuk terbitnya buku Wasit Demokrasi ini dan mengkompilasi seluruh tulisan-tulisan dari Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah yang sudah disortir, yang sudah diseleksi oleh Bawaslu Provinsi untuk kemudian dikompilasi dalam sebuah buku tebal ini. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Mbak Eli bahwa ini memang penulisan ini didasarkan pada pengalaman dari semua pengawas pemilu yang ada di Jawa Tengah dan dibagi ke beberapa segmen tulisan yang ada di buku ini. Jadi terkait dengan tulisan saya tadi yang berjudul Membangun Kepercayaan Publik ala Pengawas Pemilu itu tadi, jadi selaras dengan judul bukunya sendiri Wasit Demokrasi. Jadi ibarat sebuah permainan atau pertandingan kompetisi, kalau wasitnya sudah tidak dipercaya, kira-kira pemain yang bertanding akan bertanding seperti apa? Pasti udah males lah Pak, gitu begitu kan.
Maka sehingga ibarat sebuah permainan, integritas dari seorang wasit itu sangat menentukan terkait dengan jalannya pertandingan yang ada. Bagaimana antar pemain, antar peserta itu bisa bertanding dengan nyaman, dengan penuh kepercayaan kepada wasit yang ada, bahwa wasit pasti akan memberikan penilaian atau keputusan yang adil dalam proses pertandingan yang ada itu tadi. Nah, lahirnya tulisan saya dengan judul tersebut itu kurang lebih begitu itu. Karena saya merasa bahwa memang Bawaslu dalam hal ini adalah kunci terkait dengan kredibilitas penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada atau pemilihan ya. Sehingga tanggung jawab besar dari Bawaslu itu sendiri adalah bagaimana kemudian kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu itu bisa diterima dan dipercaya oleh publik, sehingga output atau hasil dari proses demokrasi itu juga diterima sepenuhnya oleh masyarakat yang ada, terlepas dari peserta pemilu yang menang ataupun yang kalah. Ibarat sebuah permainan, ya hasilnya itu akan bisa diterima oleh semuanya. Begitu, kurang lebih begitu, Mbak Eli. Baik Pak, berarti itu terkait integritas nih Pak, integritas Betul. terkait kepercayaan juga gitu ya Pak. Betul. Baik, mungkin selanjutnya saya akan tertarik juga pada poin-poin yang jenengan tuliskan, seperti gimana sih dari Bapak sendiri terkait seberapa serius sebenarnya menanggapi kondisi di lapangan yang ternyata kayak masyarakat masih menganggap ngapain sih lapor padahal nggak ada perubahan gitu Pak. Mungkin bisa ditanggapi dulu Pak. Iya, memang saya tidak menafikan ada sebagian dari masyarakat mungkin yang masih sinis ya dengan kerja-kerja pengawasan yang ada. Dalam arti bahwa mereka merasa sudahlah nggak usah lapor lah, kayaknya ribet banget begitu ya. Udahlah, kalaupun lapor mungkin juga nggak akan ditindaklanjuti, mungkin begitu. Namun hal ini perlu memang untuk kita jelaskan kepada publik. Bisa jadi pandangan-pandangan semacam itu muncul karena ketidaktahuan atas regulasi yang ada dan atas peran dan fungsi Bawaslu itu sendiri. Bahwa kami sebagai pengawas pemilu tentu tidak mampu memuaskan seluruh ekspektasi publik, tetapi ada tugas dan kewenangan yang menjadi rambu-rambu kami untuk melaksanakan tugas pengawasan yang ada. Nah, ketika muncul sinisme seperti itu, tentu itu bagian dari tantangan. Tapi bukan berarti kemudian kita merasa lemah dengan adanya sinisme itu, malah memacu kita untuk bekerja lebih baik gitu ya. Jadi apapun itu opini di luar, kami dari pengawas pemilu tentu berupaya bekerja semaksimal mungkin dengan kewenangan yang ada untuk melakukan pencegahan, melakukan pengawasan, dan melakukan penindakan itu sendiri. Dan di setiap aspek-aspek itu tadi, termasuk penyelesaian sengketa ya, dan di setiap aspek-aspek itu tadi, tentu kami juga dibatasi oleh kewenangan, biar tidak, apa bahasa Mbak Eli tadi itu, timbul otoritarianisme. Sehingga kerja-kerja kami pun juga tetap dibatasi oleh regulasi-regulasi yang ada. Nah, pada sisi itu, regulasi-regulasi tersebut tentu harus kita sampaikan kepada publik biar memahami positioningnya pengawas pemilu itu seperti apa. Sebagai contoh nih, mungkin ada regulasi tentang penanganan pelanggaran, mekanisme melaporkan itu seperti apa, bagaimana tata cara penanganan laporan itu bagaimana. Itu juga perlu untuk kemudian edukasi dari Bawaslu menyampaikan kepada publik biar publik pun memahami. Jadi bisa jadi kekecewaan itu muncul karena ketidaktahuan, tapi juga secara korektif kita harus menyadari bisa jadi kekecewaan itu muncul dari penanganan-penanganan yang mungkin dianggap lamban, mungkin dianggap tidak sesuai ekspektasi mereka. Sehingga kami juga dalam proses pemilu dan pilkada kemarin juga sangat membuka diri untuk menerima masukan-masukan dari segenap peserta pemilu atau masyarakat yang ada. Begitu. Tetap transparansi nggih Pak. Betul. Baik. Menarik sekali nggih Pak. Kalau boleh didalami lagi nih Pak, dalam konteks pengawasan pemilu, menurut Bapak sendiri, kepercayaan publik itu sebenarnya dibangun lewat apa sih Pak?
Karena Bapak sempat menjelaskan di situ respon cepat. Nah, kiranya respon cepat seperti apa sih yang diharapkan masyarakat agar mereka itu mungkin bisa lebih puas gitu, Pak? Iya, jadi membangun kepercayaan publik memang salah satunya adalah dalam bentuk kerja nyata ya. Tidak sekedar menyampaikan gagasan tetapi implementasi di lapangan seperti apa. Yang saya maksud dengan respon cepat itu karena setiap orang yang melapor ke Bawaslu itu pasti sudah membawa asumsi-asumsinya. Sehingga orang itu ketika umpama Mbak Eli ingin melaporkan sesuatu kepada pihak berwenang, itu kan sudah punya ekspektasi dan asumsi yang Mbak Eli bawa. Harapannya asumsi atau dugaan-dugaan yang Mbak Eli bawa itu bisa dipercaya oleh yang menerima laporan itu dan bisa tertangani sesuai dengan harapan jenengan, kan begitu. Nah, sehingga dalam hal pelayanan, karena Bawaslu adalah lembaga publik, dalam hal pelayanan menerima laporan atau menerima informasi apapun, ya kita harus mengedepankan aspek pelayanan itu tadi. Merespon dengan baik, merespon dengan cepat, apabila bisa dilakukan penjelasan di tempat, disampaikan penjelasan di tempat. Kita ambil salah satu contoh umpama. Ada orang yang melaporkan suatu dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Ya memang SDM kita harus kita tuntut untuk memberikan pelayanan yang nyata dalam hal penerimaan laporan. Semisal ada unsur-unsur, jadi dalam penyampaian laporan itu kan harus terpenuhi unsur formil dan material. Nah, mungkin ketika masyarakat melapor ke Bawaslu, ada ketidakterpenuhan salah satu unsur, baik formil ataupun material, ya memang harus disampaikan dengan cepat kepada yang bersangkutan. Ini saya terima, dan kemudian kita memberikan edukasi dalam penyampaian laporan itu harusnya seperti apa. Sebelum nanti memang ketika laporan itu diterima pun akan diplenokan terlebih dahulu, apakah ini memenuhi syarat formil ataupun material. Tapi tidak ada salahnya pada sisi edukatif kepada masyarakat, ketentuan-ketentuan penyampaian laporan itu juga harus disampaikan. Biar masyarakat pun tahu, oh iya ternyata saya masih ada yang kurang loh. Atau satu sisi juga akan menjadi kontrol juga untuk kami. Selaku pengawas pemilu kan masyarakat juga mengawasi kami. Loh ini sudah terpenuhi aspek formil dan material, tetapi kok tidak segera muncul status kasusnya seperti apa. Nah, sehingga check and balance antara masyarakat dengan Bawaslu itu bisa terbangun begitu. Kita juga tidak lembaga yang super power yang anti kritik ya. Artinya selaku pengawas pemilu juga yang mengawasi kita ya seluruh masyarakat ini. Kerja-kerja pengawasan diawasi oleh masyarakat yang ada. Jadi begitu. Baik. Jadi memang tetap ada keterkaitan gitu Pak, nggak cuma dari Bawaslu aja yang kerja, tapi dari masyarakat memang perlu dan penting sekali tahu gimana sih kita bekerja gitu ya Pak. Betul. Baik, mungkin selanjutnya di buku ini, di tema yang Bapak tulis itu ada menuliskan poin terkait ikhtiar menguatkan kepercayaan publik ya Pak. Nah di situ ada beberapa poin, yang pertama terkait penguatan kewenangan dan transparansi. Jadi kayak misal udah sering live streaming tuh, tapi dari masyarakat itu masih kayak nganggep itu formalitas gitu Pak. Nah, apakah artinya transparansi saja itu belum cukup atau perlu penguatan lagi nih Pak? Perlu penguatan kewenangan secara regulatif gitu. Iya, jadi dalam beberapa hal sidang penanganan perkara, khususnya sidang administrasi itu, Bawaslu pasti akan menayangkan secara langsung kepada masyarakat. Kami Bawaslu Kabupaten Kebumen pernah melakukan sidang penanganan pelanggaran administrasi antara penyelenggara dengan calon peserta, dan itu juga kami tampilkan secara langsung. Bahkan ketika sama Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, bahkan DKPP ketika menyidangkan suatu perkara itu juga live streaming. Sehingga masyarakat pun tahu proses persidangan yang ada. Hanya saja kemudian pada proses-proses lebih spesifik seperti penanganan pelanggaran, dugaan pidana pemilu misal, itu memang ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Karena dalam hal dugaan pidana pemilu, itu Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri. Ada yang namanya Gakumdu, yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan, dan juga Kepolisian.
Nah, 3 unsur ini itulah yang nanti mengolah dalam internal pembahasan. Bahasa sederhananya dalam pembahasan internal Gakumdu itu 3 unsur ini nih yang akan menentukan nih posisi kasusnya seperti apa, termasuk pidana atau tidak, bisa ditindaklanjuti atau tidak. Sehingga dalam hal ini Bawaslu tidak berdiri sendiri, ada unsur lain di situ. Nah, oleh sebab itu selain dalam konteks transparansi persidangan yang ada, kita pun perlu memberikan edukasi terkait proses penanganan pelanggaran itu sendiri, sehingga masyarakat pun tahu proses penanganan pelanggaran itu tahapan-tahapannya semacam apa. Dan dari sisi kewenangan juga memang kenapa kewenangan Bawaslu perlu dikuatkan agar Bawaslu secara kelembagaan itu memiliki ruang lebih dalam hal setiap penanganan perkara yang ada. Kalau itu dalam konteks penanganan perkara. Atau dalam konteks pengawasan, Bawaslu juga dimiliki kewenangan lebih untuk mengawasi lebih jauh. Semisal contoh pengawasan verifikasi partai politik, atau pengawasan kalau yang terbaru saat ini yang sedang berproses kan pemutakhiran data partai politik atau pemutakhiran data pemilih juga itu. Nah, kami dari Bawaslu sendiri kan memang tidak bisa masuk lebih jauh pada sistem yang dimiliki oleh KPU. Nah, sehingga ketika itu kerja-kerjanya by system, kalau Bawaslu hanya bisa melihat tanpa bisa lebih jauh, ya tentu itu akan membatasi gerak Bawaslu itu sendiri dalam hal pengawasan. Di antara penguatannya semacam itu contohnya. Baik, menarik sekali Pak, menarik sekali. Karena ternyata emang trust itu bukan hanya soal komunikasi saja gitu Pak, tapi juga terkait kewenangan hukum itu sendiri. Betul. Baik, mungkin tadi Bapak sudah nyerempet nih Pak terkait edukasi, tapi terkait publikasi juga menurut saya itu sangat penting nih Pak, di mana disebutkan bahwa masyarakat itu masih minim sekali terkait pengetahuan tentang proses pengawasan gitu. Nah, kiranya artinya bisa jadi ketidakpercayaan seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi bukan karena nggak peduli, tetapi memang benar-benar tidak paham prosesnya karena masyarakat itu tidak benar-benar melihat langsung gitu Pak. Nah, yang saya tanyakan, kalau menurut Pak Iwan sendiri, komunikasi Bawaslu ke Depan tuh memang mau seperti apa sih? Apakah masih formal atau udah pengen bergeser nih jadi lebih membumi agar masyarakat lebih aware dengan kita gitu Pak? Iya, jadi terkait dengan kepercayaan terhadap lembaga itu bukan kok kita menganggap masyarakat tidak percaya, itu bukan ya, tetapi dalam konteks tulisan saya itu bagaimana meningkatkan kepercayaan publik terhadap kerja-kerja pengawasan yang ada. Di satu sisi bahwa kita Bawaslu itu tidak bisa bekerja sendirian, membutuhkan partisipasi masyarakat yang ada, terlebih secara jumlah SDM kami terbatas begitu ya. Kalaupun nanti di masa tahapan itu kita memiliki struktur sampai tingkat TPS, mulai dari Panwascam, pengawas desa sampai kemudian pengawas TPS, itu jumlah SDM kita tentu akan menjadi lebih banyak meskipun tidak sebanyak teman-teman di KPU ya. Contoh di tingkat TPS KPU sampai 7 orang. Tapi di tingkat TPS Bawaslu pengawas TPS hanya 1 orang. Di tingkat desa PPS ada 3. Kami pengawas kelurahan atau desa hanya 1 orang gitu. Sehingga Bawaslu mau tidak mau harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan atau yang biasa kita sebut sebagai pengawas partisipatif gitu. Nah, dalam hal itu kami berupaya untuk melibatkan seluruh stakeholder yang ada, khususnya di tingkatan desa atau di kelompok-kelompok masyarakat tertentu, bahkan di kelompok kampus, organisasi kemahasiswaan, kami berupaya untuk melibatkan mereka dalam pengawasan-pengawasan yang ada. Nah, itulah kenapa kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak desa, membentuk desa pengawasan, desa anti politik uang. Itu bagian dari ikhtiar kita untuk
mengkomunikasikan kerja-kerja pengawasan pada level grassroots begitu, sehingga masyarakat di level desa pun harapannya juga memahami kerja-kerja pengawasan yang ada dan partisipasi mereka dalam hal bagaimana sih untuk bisa terlibat dalam pengawasan ala Bawaslu atau sesuai dengan ketentuan Bawaslu begitu. Nah, kami juga berupaya untuk menggandeng teman-teman kaula muda, khususnya dari BEM kampus atau organisasi-organisasi kemahasiswaan. Bagaimanapun mereka adalah bagian dari simpul-simpul kaula muda, simpul-simpul generasi penerus bangsa. Dan biasanya kalau teman-teman mahasiswa anak muda itu kan urusan sosial media juga lebih cepat tuh. Betul. Mereka, sehingga harapannya mereka bisa membantu penyebaran edukasi yang ada. Sehingga terkait dengan komunikasi yang ada, memang baik formal ataupun membumi semuanya sama-sama dibutuhkan. Dalam arti bahwa tergantung dengan yang dihadapi siapa. Ketika kita turun ke masyarakat, ke kelompok marginal, ke nelayan dan seterusnya, tentu kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang lebih membumi, yang memudahkan mereka untuk memahami. Tapi ketika kemudian kita berbicara pada forum-forum yang memang sifatnya itu adalah formal, membahas hal-hal yang formal, ya tentu pendekatan komunikasinya berbeda. Tapi secara prinsip bahwa yang dibutuhkan adalah pola-pola komunikasi yang lebih proaktif kepada masyarakat yang membutuhkan penjelasan-penjelasan dari kita. Dan yang jelas, kami memang berusaha untuk melibatkan segenap masyarakat yang ada untuk menjadi bagian dari pengawas partisipatif di pemilu ataupun pemilihan. Karena ibaratnya ketika semua masyarakat sudah aware, memiliki kesadaran untuk mengawasi semua proses yang ada, tentu itu kerja-kerja pengawasan yang dimiliki Bawaslu sudah membumi kepada segenap masyarakat yang ada. Jadi begitu, Mbak Eli. Berarti sesuai konteksnya gitu, Pak? Nggak harus membumi terus, nggak harus formal terus gitu Pak? Ya, tergantung yang dihadapi. Betul. Siapa. Tapi kuncinya adalah proaktif dalam komunikasi dan memberikan edukasi. Baik, Pak. Selanjutnya mungkin di buku Wasit Demokrasi, khususnya temanya jenengan, itu ada ditulis dari reaktif ke proaktif gitu, Pak. Nah, Bapak juga menulis tentang perubahan nih, kira-kira dari yang aktif proaktif itu, salah. Lanjut ya. Lanjut di poin selanjutnya. Di poin selanjutnya, Bapak menuliskan ada poin dari reaktif ke proaktif, Pak. Nah, di situ seperti ada Bawaslu Ghost to School, kemudian kader pengawas partisipatif, ada desa pengawasan, dan juga ada desa anti politik uang, Pak. Kiranya kalau misal boleh jujur nih, jujur-jujuran aja ya Pak. Okay. Kalau misal dari program yang sudah saya sebutkan itu, kira-kira program mana sih yang menurut Panjenengan itu paling efektif dalam membangun trust publik sendiri itu Pak? Semuanya efektif. Semuanya efektif. Oh, semuanya efektif nih. Karena setiap program yang ada itu sesuai dengan segmentasinya masing-masing. Contoh, Bawaslu Ghost to School tidak bisa diperbandingkan dengan desa pengawasan atau desa anti politik uang, karena segmentasinya berbeda. Nah, itulah tadi yang saya maksud dalam konteks lebih proaktif itu, memang kita tidak sekedar menunggu nih di kantor. Kita tidak sekedar menunggu orang lapor ke kantor, kita tidak sekedar pasif menunggu masyarakat datang kantor itu tadi. Kita memang harus lebih proaktif, menyampaikan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk menjadi bagian memiliki kesadaran pengawasan yang ada, sehingga baik Bawaslu Ghost to School atau kader pengawasan partisipatif atau desa pengawasan anti politik uang itu semua sama-sama penting, karena segmentasinya berbeda-beda, elemen masyarakatnya berbeda-beda, begitu Mbak. Baik, jadi semuanya efektif ya Pak.
Kemudian di sini Pak Ikhwan juga di terakhir menuliskan satu kalimat yang menurut saya sangat kuat banget Pak, terkait kepercayaan itu bukan produk melainkan proses. Itu menarik sekali sih Pak. Artinya trust itu tidak bisa dibangun secara instan gitu Pak, harus dirawat, harus dibangun dan pastinya dibuktikan. Nah terakhir nih dari Bapak, kalau boleh tahu satu pesan singkat untuk sahabat Bawaslu dan masyarakat yang sedang menyimak di sana. Apa sih yang ingin Panjenengan sampaikan terkait membangun kepercayaan publik ini, Pak? Ya, jadi sebagaimana prolognya Mbak Eli tadi, lahirnya lembaga pengawas pemilu ini diantaranya adalah karena adanya keresahan terkait dengan proses-proses pelaksanaan pemilu atau pemilihan itu sendiri, sehingga Bawaslu sehingga dituntut kebutuhan zaman menuntut hadirnya satu lembaga yang independen yang diberikan berbagai kewenangan sesuai dengan yang diharapkan itu hadir untuk menjadi sang wasit itu tadi. Nah, dalam hal ini maka kalau Mbak Eli cermati Mars Pengawas Pemilu, itu ada salah satu lirik bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi dalam hal ini memang karena pemilu ataupun pemilihan ini adalah hak konstitusi warga negara, hak konstitusi masyarakat rakyat Indonesia ini. Sebenarnya ini adalah hajat hidup seluruh masyarakat yang ada, seluruh bangsa yang ada, bagaimana ia menentukan pemimpinnya ke depan ditentukan oleh mereka sendiri. Karena ini adalah bagian dari kebutuhan mereka, tentu kita selaku lembaga pengawas pemilu tidak bisa mencerabutkan diri dari masyarakat itu sendiri. Nah, harapannya masyarakat memiliki kesadaran penuh dalam hal melakukan kerja-kerja pengawasan. Kerja-kerja pengawasan itu, yaitu tadi yang saya sebutkan, yang bisa masyarakat ambil diantaranya dari sisi pencegahan mungkin. Ketika ada potensi-potensi pelanggaran, mereka mau mencegah. Karena tentu kan kami sangat terbatas ya untuk itu, untuk sampai ke semua lini yang ada. Nah, sehingga Bawaslu sebagai suatu lembaga itu harus menyeimbangkan dirinya. Di satu sisi kita berharap masyarakat berpartisipasi penuh, tetapi satu sisi juga kita dituntut nih untuk menegakkan keadilan pemilu. Bisa enggak nih Bawaslu bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, Bawaslu sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat yang ada. Maka kalau visi Bawaslu yang sebelumnya itu adalah menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya. Karena tadi kuncinya, kalau wasitnya sudah tidak dipercaya, ya bagaimana pertandingannya? Nah, dan benar tadi yang disampaikan oleh Mbak Eli, bahwa kepercayaan ini adalah proses ya. Tentu tidak dengan satu podcast ini lalu semua masyarakat akan percaya, tapi ini adalah bagian dari ikhtiar kami untuk menyampaikan edukasi, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan positioningnya dari Bawaslu itu sendiri. Begitu Mbak Eli. Jadi memang harus ada balance gitu Pak. Betul. Antara keduanya. Karena kita tahu bahwa pemilu yang kualitas itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal apakah publik bisa percaya pada prosesnya. Karena kalau misalnya kita udah percaya sebagai masyarakat, apapun hasilnya pasti nurut gitu ya Pak. Karena pada akhirnya pengawas akan kuat jika ada kepercayaan dari publik. Sahabat Bawaslu, bagi yang ingin membaca lengkap buku Wasit Demokrasi ini bisa diakses dan diunduh secara gratis melalui link yang sudah tertera di layar, juga melalui website dan juga media sosial Bawaslu Kabupaten Kebumen maupun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Silakan dibaca karena di dalamnya banyak sekali refleksi, pengalaman lapangan, dan juga rekomendasi untuk penguatan pengawasan pemilu ke depannya. Karena kita tahu demokrasi yang kuat bukan hanya soal aturan, tapi soal kepercayaan. Dan pengawas yang kuat itu terjadi jika ada kepercayaan dari publik. Terima kasih kepada Bapak Nurul Ikhwan atas insight dan juga refleksinya sore hari ini. Boleh disampaikan closing statement buat teman-teman atau sahabat Bawaslu di luar sana yang sedang menyaksikan podcast hari ini, Pak. Silakan. Semakin publik percaya kepada Bawaslu, maka akan semakin kuat
pula lembaga ini, eksistensi dari lembaga ini ada. Nah, sehingga perlu kolaborasi yang intens antara Bawaslu secara kelembagaan dan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, yang sudah ada di dalam Mars Pengawas Pemilu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sehingga antara masyarakat dengan Bawaslu ini tidak bisa dipisahkan dan harus saling menjaga kolaborasi yang ada. Jadi begitu, Mbak Eli. Baik, terima kasih Bapak untuk closing statement-nya. Semoga apa yang kita diskusiin hari ini menjadi amal jariah bagi ilmu dan menjadi bagian dari ikhtiar kita menjaga demokrasi Indonesia. Serta pastinya menambah pemahaman kita bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tugas Bawaslu saja, tapi tugas kita bersama sebagai warga negara. Saya, Eli Firdaus, selaku host mohon pamit dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu diskusi sore hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin.